Pemirsa, diduga gas bocor usai berjualan. 7 orang warga Kelurahan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat tersambar semburan api dari gas melon. Akibatnya para korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Lima warga korban kebocoran api tabung gas 3 kg di Kampung Lebak Sari, Kelurahan Paledang, Kota Bogor ini telah diperbolehkan pulang usai dirawat di rumah sakit karena alami luka bakar. Korban alami luka bakar di tangan dan kaki akibat semburan gas. Sementara 2 orang lainnya masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umi Bogor. Peristiwa ini dipicu salah satu warga yang berjualan jajanan hendak mencabut regulator tabung gas 3 kg yang alami kebocoran. Kemudian dibawa keluarnya tabung dan menutupnya dengan kain basah di luar rumah. Diduga isi tabung gas setelah bocor ini menyambar kompor pedagang cuanki yang masih menyala, hingga akhirnya api menyembur keluar. Tukang cuanki itu, ada tukang cuanki nih, bakso cuanki lewat, karena mungkin sama-sama ada gas dan api, tiba-tiba kena semburan api, sehingga 7 korban mengalami luka-luka. Aparat Polsek Tengah masih menelusuri penyebab pasti terjadinya kebocoran tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Sementara pemirsa, 6 rumah warga di RT 3 RW 11 Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan rusak setelah tertimpa atap bengkel kereta api Balai Yasa pada Minggu sore. Atap bengkel yang terbuat dari baja ringan tersebut terbang saat angin kencang disertai hujan deras melanda kawasan ini. 6 rumah warga di RT 3 RW 11 Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan rusak setelah tertimpa atap sebuah bengkel kereta api Balai Yasa yang terbang akibat tiupan angin kencang Minggu sore. Banyak kerangka atap yang terbuat dari baja ringan membuat bagian atap rumah warga nyaris roboh. Sejumlah petugas PPSU serta petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dikerahkan memotong mengangkat material yang masih tersangkut di atas rumah warga. Kejadian ini bermula ketika kawasan dilanda hujan deras dan angin kencang. Tiupan angin tersebut menerbangkan atap bengkel kereta api lalu menimpa rumah warga sekitar. Kejadian ini mengejutkan penghuni rumah, terlebih atap rumah mereka rusak menyebabkan kebocoran. Hujan pertama belum kejadian. Hujan kedua sekitar 5 menit terjadilah itu angin beliung ya. Angin beliung menimbulkan musibah jalan menara air. 4 rumah warga kena tertimpa bangunan sopi kereta api. Pihak PT Kereta Api Indonesia selaku pemilik bengkel telah bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan rumah warga disebabkan insiden tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sembati melaporkan. Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak terjepit saat berebut gunungan sedekah bumi di Grobogan, Jawa Tengah. Warga berdesakan untuk berebut bagian gunungan agar bisa dibawa pulang untuk mendapatkan berkah kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bocah laki-laki ini harus ditarik ibunya dari jepitan ratusan warga yang sedang ikut berebut gunungan di lokasi objek wisata Sumber Jati Pohon, Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah. Ia menangis kencang karena panik dan tidak bisa bergerak di antara kerumunan warga. Sementara itu, ratusan warga langsung berdesakan dan saling dorong karena takut tidak kebagian hasil bumi yang berada di 15 gunungan yang diperebutkan. Beberapa warga naik ke puncak gunungan dan kemudian membagikan hasil bumi ke seluruh warga yang tidak bisa menjangkau gunungan. Sebelum proses rebutan gunungan dimulai, terlebih dahulu ke-15 gunungan ini diarak dari masing-masing dusun dan berhenti di objek wisata Sumber Jati Pohon. Tradisi ini selalu dilakukan setiap setahun sekali. Warga berebut bagian gunungan agar bisa dibawa pulang untuk mendapatkan berkah kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dapat nasi sangat banyak. Untuk apa, Mbak? Untuk nanti dimasak di rumah bersama keluarga. Supaya apa, Mbak? Supaya katanya sih biar sehat, rezeki lancar, selamat. Arak-arakan dari dukuhan-dukuhan membawa gunungan, kemudian selesai jam 12, nanti malam dilanjutkan dengan kesenian ketoprak. Ini sering dilakukan setiap berapa tahun sekali?
setahun sekali. Ini kegiatan sudah sejak nenek moyang dulu, kita tinggal melanjutkan. Tradisi sedekah bumi ini untuk memperkenalkan kearifan lokal dan pertanda syukur atas kelimpahan panen tahun ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan ketoprak budaya yang kini telah mulai punah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara melaporkan. Pemirsa, puluhan peselam scuba melakukan transplantasi dan penanaman terumbu karang di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Aksi ini untuk menyelamatkan terumbu karang Kepulauan Seribu yang mulai rusak. Sedikitnya 60 penyelam scuba ini berusaha menanami kembali atau transplantasi terumbu karang yang ada di Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasi yang dipilih adalah di sekitar Pulau Pramuka. Para penyelam ini meletakkan karang kecil yang harapannya nanti akan menjadi terumbu karang untuk memperbaiki karang yang rusak. Kondisi terumbu karang di sekitar Kepulauan Seribu memang mengkhawatirkan. Penyebaran sampah, aktivitas nelayan, kapal, dan pariwisata yang tidak ramah lingkungan menyebabkan hampir 60% terumbu karang rusak. Untuk itu, menanami kembali terumbu karang sangat perlu karena banyak warga yang hidupnya tergantung dari perairan Kepulauan Seribu. Karena sangat tidak mudah untuk menyemaikan karang di Laut Pulau Seribu ini. Studi yang saya dengar 60-80% penanaman karang di Kepulauan Seribu ini gagal. Karena karang tidak bisa hanya ditanam lalu ditinggalkan, juga harus dipelihara. Musuh terbesar terumbu karang di Kepulauan Seribu adalah sampah. Ada 13 sungai di Teluk Jakarta yang mengirimkan sampahnya ke laut, terutama di musim-musim hujan. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Iwan Mohan, Ais melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, Prevented Ocean Plastic Southeast Asia gelar aksi bersih pantai di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan juga pantai dari sampah plastik, serta melindungi ekosistem laut. Memperingati Hari Laut Sedunia, Prevented Ocean Plastic Southeast Asia menggelar aksi bersih pantai di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Sabtu pagi. Dimulai dengan briefing singkat terhadap anak-anak sekolah. Perusahaan ini berfokus pada pencegahan polusi plastik di laut melalui berbagai program seperti edukasi, pengumpulan sampah, dan kampanye kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan laut. Bersih pantai ini melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah, pelajar, masyarakat lokal, dan didukung oleh PT Polindo Utama sebagai salah satu perusahaan daur ulang sampah plastik Indonesia. Karena kita merasa awareness ini harus datang dari semua masyarakat, tidak hanya kita, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, recycle, tapi semua masyarakat harus terlibat, harus menyadari kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, siapa lagi? Karena di sini sangat membantu mengedukasi juga kepada masyarakat kami untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat gitu. Dalam bersih pantai ini, para peserta berhasil mengumpulkan sejumlah besar sampah plastik dan langsung dibawa ke truk Dinas Kebersihan Tangerang. Prevented Ocean Plastic Southeast Asia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai dari sampah plastik serta melindungi ekosistem laut. Dari Tangerang, Indra Setiabudi melaporkan.